Ya, eh, selamat pagi pada yang terhormat Profesor, konsultan, dokter, teman sejawat juga adik-adik sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami semua di sini ya, pada saya untuk bisa memberikan presentasi tentang panduan tata laksana terkini hipertensi pada masa pandemi. Fokusnya pada ACE inhibitor. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Dokter Nata, memang pada waktu awal-awal pandemi ini ada hmm, penggunaan ACE inhibitor ini banyak diperbincangkan karena seperti yang kita tahu COVID-19 ini kan salah satu entry point-nya itu adalah entry point-nya memang yang untuk masuk viralnya itu adalah ACE reseptor. Dan ini akan menjadi topik dari pembicaraan kita pada hari ini. Ya, saya sekedar sharing karena memang topiknya sudah sering sekali dibicarakan, ya tapi ada baiknya juga kita review juga ya. Nama saya Dr. Jeremia, spesialis penyakit dalam. Saya staf mengajar Departemen Penyakit Dalam di FKUPH dan juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Pendidikan di Siloam, Lipo Village. Oke, ini outline dari presentasi saya. Kita akan bicara tentang epidemiologinya dulu, tentang hipertensi, kemudian diagnosis, deteksi dan penapisan, komplikasi, panduan tata laksana, dan kemudian kita akan fokus kepada mekanisme kerja dari ACE inhibitor dan hubungannya dengan COVID-19. Oke, epidemiologi sebenarnya saya lebih banyak bicarakan epidemiologi hipertensi saja ya, karena kalau epidemiologi COVID tentunya kita udah sering dengar ya dari awal ini ada sampai sekarang juga virusnya masih naik turun, kita harapkan bisa segera terkendali lah. Tapi yang mau saya fokuskan adalah epidemiologi dari hipertensi, karena ini sebenarnya penyakit yang dari dulu sudah ada, tapi memang ini pengobatannya sampai sekarang nggak kelar-kelar, ya. Kalau dari data Riskesdas 2013, prevalensi hipertensi di Indonesia itu 25,8%, itu data 2013. Jadi kalau kira-kira penduduk Indonesia itu 250 juta, kita bisa lihat tuh, kira-kira ada seperempat dari orang Indonesia itu terkena hipertensi. Jadi memang populasinya, uh, prevalensinya cukup banyak ya. Dan tahun 2017 Perhimpunan Hipertensi Indonesia itu mengambil sampel sekitar 77.000 pasien. Jadi untuk melihat real data untuk kondisi yang saat itu nggak diambil semuanya, tapi diambil sampelnya. Dan hasilnya kurang lebih sama. Ini ada temuan yang cukup menarik bahwa kurang lebih sama dengan data dari Riskesdas bahwa 1 dari 3 atau 4 orang itu mengalami hipertensi. Tadi sesuai ya, kurang lebih 1 dari 3 atau 4 gitu ya, mengalami hipertensi. Dari mereka yang mengalami hipertensi, itu 1 dari 10 orang itu nggak sadar kalau dia hipertensi. Jadi baru ketahuannya mungkin pas check up atau mungkin pas iseng-iseng cek tekanan darah apa ke puskesmas, terus dia baru tahu kalau dia hipertensi. Dan dari 1 dari 10 dari orang-orang yang ketahuan hipertensi itu hanya 1 dari 6 yang berobat. Jadi sisanya saya nggak tahu tuh apa dia berobat herbal atau pakai diet. Ya, saya sering ketemu pasien suka gitu. Akhirnya datangnya karena sering-sering berobat herbal. Jadi tekan darahnya segitu-segitu aja. Mungkin karena mereka merasa nggak ada keluhan, jadi nggak perlu minum obat. Gitu ya. Nah, untungnya masih ada 1 dari 6 yang berobat ya. Tapi yang lebih perlu difokuskan lagi eh, eh, hanya 1 dari 2 yang terkontrol. Gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Ya, suara saya udah lebih kenceng, lebih besar ya. Oke, jadi dari diagnosis dari untuk hipertensi, sebenarnya kita sudah sering tahu ya, banyak sekali ya konsensus mulai dari JNC atau dari yang ESC atau dari yang apa namanya konsensus yang lainnya. Tapi ini salah satu yang kita ambil dari konsensus hipertensi dari Perhimpunan Hipertensi Indonesia. Ini klasifikasi dari hipertensi ya. Ya, diagnosis dari hipertensi bisa kita tegakkan kalau tekanan darah itu di atas 140 per 90.
ya. Jadi tekanan darah sistoliknya 140, tekanan darah sistoliknya 90, ya. Kemudian ini kita lihat ini ada derajatnya. Ya ada yang mengklasifikasikan derajatnya sampai 3, ada yang mengklasifikasikan derajatnya cuma sampai 2. Kalau yang konsensus internasional itu cuma sampai 2, tapi kurang lebih derajatnya 2 atau 3. Yang perlu apa namanya? Ditambahkan juga di situ kalau pada orang tua seringkali terjadi hipertensi sistolik yang terisolasi. Jadi tekanan darah yang tinggi itu cuma tekanan darah sistolik saja di atas 140, sementara yang tekanan darah diastoliknya itu di bawah 90, ya. Nah, ini penting juga supaya kita bisa tahu karena kan kadang-kadang kita kalau mengukur tekanan darah mungkin menganggap sepele. Padahal sebenarnya teknik pengukuran yang benar itu menentukan tekanan darah yang benar, gitu ya. Kalau tekanan darah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, tentunya nanti penata laksanaan kita juga jadi asal-asalan, gitu ya. Jadi ini sebenarnya teknik yang baik dalam apa namanya melakukan pengukuran tekanan darah. Ini memang gambarnya saya ambil dari International Society. Itu apa namanya ini memang pakai ABPM, tapi sebenarnya pakai tensi yang apa namanya tensi yang manual juga bisa. Intinya adalah posisinya dan kondisi. Jadi teknik pengukuran darah yang benar, yang ideal itu sebenarnya itu harus di ruangan yang apa yang sepi, quiet room dan comfortable temperatur. Nggak boleh dingin, nggak boleh terlalu panas, karena itu akan berpengaruh. Sebaiknya nggak boleh merokok, nggak boleh ngopi, dan nggak boleh melakukan exercise, apalagi yang bisa meningkatkan heart rate, itu selama 30 menit. Jadi maksudnya harus dijeda dulu 30 menit, baru diukur tekanan darahnya. Yang berikutnya dia harus kondisi empty bladder, ya kan kalau misalnya kita pengen pipis, stres, tensi pasti naik ya. Lalu kita harus relax 3-5 menit, ya. Terus sebaiknya dilakukan 3 pengukuran dalam 1 menit interval, ya. Lalu dilihat rata-rata dalam 2 pengukuran itu berapa dapatnya, gitu ya. Terus posisinya juga menentukan ya, posisi menentukan prestasi ya, prestasi mengukur tekanan darah. Jadi kalau kita mau ngukur pasien ini dalam posisi duduk ya, kan seringkali kita nggak bisa harus duduk ya, kadang pasien harus tidur, tapi ini fokusnya dalam posisi duduk karena ini kan pasien di poliklinik gitu ya, pasien yang stabil. Kalau dalam posisinya dia harus duduk, lalu backnya itu punggungnya itu disupport gitu ya, jadi nggak boleh dia agak begini agak ke depan gitu karena itu kan juga berpengaruh. Terus selama tensi nggak boleh ngegosip ya, nggak boleh ngomong, maksudnya harus tenang. Terus apa namanya tangannya ini, lengannya ini harus disesuaikan nih, cuffnya ini ya harus sesuai ya gitu. Jadi tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil, kurang lebih kalau nggak saya salah ingat menutupi 2/3 gitu ya, dan itu harus benar-benar pas gitu ya, nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar. Makanya memang cuff untuk manset itu untuk pengukuran emang ukurannya beda-beda, memang harus disesuaikan. Kalau yang besar harus yang besar, yang kecil harus yang kecil gitu, nanti bisa terpengaruh. Lalu tangannya itu harus dalam posisi resting seperti ini, ada sandarannya nih, ada sandaran mejanya. Lalu posisi mid armnya itu at the heart level, gitu ya. Jadi harus benar-benar sesuai seperti itu ya. Terus kakinya di bawah, ini menginjak lantai, gitu ya. Nggak boleh apa namanya, nggak boleh uh, melayang gitu ya. Gitu. Lalu yang paling penting ini juga yang sering kali penting tapi terlupa. Kalau memang kita pakai ABPM ataupun pakai tensi yang manual, itu pokoknya harus sudah dikalibrasi dan divalidasi. Jangan ABPM-nya sudah apa tensi elektroniknya kita sudah 5 tahun nggak pernah kalibrasi. Itu nanti pengukurannya bisa salah tuh. Gitu ya. Nah, di sini di konsensusnya ini bisa juga kita lihat ini ada nih apa namanya list yang divalidasi tuh. Gitu ya. Oke. Kalau kita sudah yakin dengan melakukan pengukuran tekanan darah yang benar, berarti kita sudah bisa yakin nih kalau tekanan darah yang diukur sama pasien tersebut benar. Dari situ baru kita bisa lakukan penapisan dan deteksi untuk hipertensi. Ya, tekanan darah yang optimal itu di bawah 120 sampai 80 itu direkomendasikan kalau mengukur tensi setiap 5 tahun. Ya, ya tapi kalau misalnya bisa tiap tahun ya tiap tahun aja. Ini kan rekomendasi gitu ya. Kalau misalnya memang fasilitas untuk melakukan pengukuran tekanan darah sulit. Tapi saya rasa enggak sih ya, soalnya kan pengukuran tekanan darah harusnya di mana-mana ada. Kalau mulai agak-agak naik 120, 80 itu mulai setiap tahun, setiap 3 tahun, ya.
Nah, kalau mulai naik-naik nih di atas 130/90 tadi yang kategori yang prehipertensi atau yang kalau beberapa kategori menyebutkan udah hipertensi derajat 1, kita harus mulai memikirkan dulu apakah ada hipertensi terselubung pada pasien tersebut. Ya, kadang-kadang kan ada pasien yang white coat hypertension gitu ya, atau mungkin hipertensi terselubung misalnya kalau di poli tekanan darahnya normal, tapi ternyata kalau di rumah tekanan darahnya tinggi gitu ya, atau malah sebaliknya di poliklinik tekanan darahnya tinggi, yang white coat itu misalnya kalau ketemu dokter kalau ke rumah sakit tensinya langsung naik, tapi begitu di poliklinik waktu di rumah atau pas dia kondisi benar lagi tenang tensinya normal. Nah itu makanya memang saat ini lagi banyak berkembang ya pengukuran dengan ABPM itu. Jadi kalau dengan itu kita bisa melihat tekanan darahnya tuh kira-kira yang memang sudah tinggi atau belum. Ya, ini tadi ya ada ABPM atau HBPM. Ya. Nah ini kalau sudah mulai kayak begini nih harus kita ukur tekanan darahnya setiap tahun. Nah kalau sudah establish hipertensi, ya ini tadi ya kita lihat kontrol ulang tekanan darahnya lagi di klinik atau kita ya coba ukur tekanan dari rumah. Kalau misalnya kita curiga ada hipertensi terselubung, gitu ya. Kenapa ini penting? Karena tekanan darah itu kalau sudah mulai naik, kalau sudah mulai establish tinggi, berarti dia cepat atau lambat akan mengalami komplikasi pada hipertensi yang kita sebut sebagai target organ damage atau hypertension mediated organ damage ya atau end organ damage. Itu tentunya kita nggak mau ya. Karena ya seperti kita tahu komplikasinya banyak sekali ya tentu kita kalau mulai dari jantung kita bisa ada kena heart attack seperti myocardial infarction, cardiomyopathy, heart failure atau renal failure kan proteinuria yang banyak atau bisa terjadi stroke, atherosclerosis, aneurisma, pecah pembuluh darah, retinopati, atau kalau hipertensinya kronik mungkin gejalanya nggak langsung akut tapi kalau misalnya kronik nggak apa namanya nggak dikontrol lama-lama dia bisa kena demensia ya atau mungkin kalau hipertensinya terlalu tinggi dia bisa kejang gitu ya apa namanya encephalopati hipertensi seperti itu ya. Nah ini kan kita nggak mau kan nih kan sampai 220 135 nih sampai tensinya pecah gitu ya. Ini kebetulan tensi bukan tensi elektronik ya. Oke. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang, karena kalau misalnya sudah established hypertension, sebenarnya target organ disease-nya itu udah mulai jalan, gitu. Tapi memang mungkin pasiennya masih asimptomatik. Nah, itu yang kadang suka nggak disadari, gitu ya. Mulai dari oligosimptomatik. Jadi simptomnya itu nggak terlalu jelas gitu ya. Tapi waktu medical check up kok ketahuan gitu ya. Misalnya pasiennya ada proteinuria, atau mulai ada LVH waktu check up misalnya check up lengkap ketemu dokter jantung ternyata atau apa namanya waktu di echo oh ternyata apa namanya hasil dari echo-nya ada penebalan gitu ya atau mulai mungkin katanya kacamatanya mungkin minyak udah nambah-nambah udah diganti kacamatanya ternyata apa namanya masih nggak jelas juga ngelihatnya ternyata waktu diperiksa tensinya tinggi dia mulai ada retinopati itu yang kadang-kadang suka terlewat gitu ya atau mungkin diabaikan baru mulai apa namanya baru mulai lebih serius mengurusi tekanan darah itu kalau mulai simptomatik seperti ini atau bahkan kalau pasiennya tahu-tahu ketemu kita di MOLI atau di IGD itu udah ya dengan gejala yang sudah apa dengan gejala dan tanda yang sudah end stage gitu ya simptomatik dia CKD, CAD, angina, AF atau misalnya udah mulai TIA atau stroke gitu ya atau sudah end stage seperti ini sudah myocardial infark, udah CHF yang tentunya nanti kalau sudah nyampe di sini ya dikit lagi ya ke bawah sini gitu ya sudah dead jadi kan kita nggak kepengen seperti itu ya makanya kita harus mulai menata laksana tekanan darah itu kalau sudah seperti dari sekarang ini dari sejak dia establish hypertensinya supaya kita bisa mencegah terjadinya komplikasi hypertension mediated organ damage. Nah ini penilaian yang seideal mungkin dilakukan atau pada pasien-pasien yang memang terdokumentasi sudah terkena hipertensi. Yang paling sering dilakukan, yang paling gampang adalah melakukan EKG. Ya, harus kita mulai lihat apakah ada gangguan kardiak atau misalnya tanda-tanda LVH. Ada banyak kriteria yang digunakan seperti scololion atau corneal voltage. Kemudian periksa urinnya, mungkin untuk awal-awal bisa kita kerjakan dipstick misalnya
Kalau misalnya memang persisten misalnya +1 gitu ya, kita lanjutkan dengan pengukuran yang kuantitatif gitu ya, untuk mendeteksi kerusakan ginjal. Boleh juga kalau misalnya pasiennya memang ada merasa ada gangguan mata, kita lakukan endoskopi. Kita konsulkan ke mata, lalu kita deteksi adanya retinopati. Kemudian ekokardiografi, kemudian juga ultrasonografi gitu. Kalau misalnya memang pasiennya ini misalnya udah ada gejala, misalnya ada TIA, atau misalnya dari awal juga bisa untuk mengukur intima media thickness, gitu ya. Doppler untuk melihat struktur apa namanya ultrasonografi dengan Doppler abdomen juga bisa untuk mengukur struktur ginjal, atau misalnya kalau ada kita curiga aneurisma, atau kalau misalnya memang pasiennya mampu ya kalau misalnya ada indikasi kita kerjakan CT scan, CT angiografi gitu. Kalau misalnya curiga misalnya ada dilatasi aorta abdomen yang betul masuk SG kelihatan ada curiga situ, nah itu kita kerjakan, gitu ya. Kita kerjakan juga PWV, ya kalau misalnya diperlukan atau kita mengerjakan ABI. Kalau misalnya pasiennya mulai demensia, kita kerjakan uji fungsi kognitif. Atau kalau misalnya curiga ada gangguan di struktur otak, ya atau misalnya struktur otak kita kerjakan CT scan atau MRI. Nah ini penilaian risiko untuk hipertensi. Jadi ini dari apa namanya dari 2016 dari European ini skor sistem ya. Ini sebenarnya risiko yang juga diberikan dari ESC tahun 2018 ini nanti selanjutnya. Jadi kita lihat kalau misalnya pasien ada risiko sangat tinggi ya memang pasiennya sudah ada penyakit. Gitu. Misalnya ada penyakit kardiovaskular yang seperti stroke, ada TIA, atau memang pasiennya ada stenosis, atau misalnya ada DM dengan kerusakan organ, atau misalnya dengan kalkulasi skor ini, kita lakukan kalkulasi scoring ini lebih dari 10%. Ya, ini kalau kita lihat nih ya, kalau dari skor yang 10 ini dari 10, 12, 14, 15, ini kan udah merah semua nih, udah merah gelap ini ya. Nah, ini makanya risikonya sangat tinggi sekali, ya. Ini angka kolesterol, ini angkanya 4578 karena pakai milimol per liter, kalau pakai miligram per liter konversinya sekitar segini. 150, 200, 250, 300. Ini tekanan darahnya gitu. Jadi kita bisa ukur, kita lihat di sini berdasarkan usia, kalau usia makin lanjut, risikonya makin tinggi, tekanan darah makin tinggi, risiko makin tinggi. Nah, ini kita hitung. Kalau dari panduannya itu dikatakan kalau misalnya dengan risiko yang ini, kita mengerjakan risiko yang ini, nah ini, risiko yang ini, kalau misalnya risikonya sedang atau sedang tinggi atau tinggi, nah kita harus hitung skornya ini, gitu ya. Jadi untuk kita memastikan, kalau misalnya memang tinggi, apa namanya, kan kalau kita lihat nih, kalau risikonya rendah atau sedang, itu kan belum tentu ada penyakit, gitu ya. Ini kalau kita lihat nih ya. Atau misalnya yang tinggi mungkin belum ada gejala, tapi yang mungkin ada TKD, ketahuan, atau misalnya ada hipertrofi ventrikel, tapi mungkin belum ada gejala yang maksudnya simptomatik yang berat, gitu ya. Kalau misalnya memang kita temukan risikonya sedang atau tinggi atau rendah, kalau kita kalkulasi ternyata kalkulasinya risikonya itu sekitar sedang atau tinggi, harus mulai diterapi gitu ya. Nanti ada algoritmanya. Nah, terus ambang batas untuk memulai pengobatan untuk tekanan darah ini kita bisa lihat. Kurang lebih mirip-mirip 140 ya kalau usianya di bawah 80. Nah, ini memang kita perlu sebenarnya mungkin sepertinya sih perlu penelitian lebih lanjut ya karena kan orang Eropa, orang Amerika, saya nggak tahu kenapa tuh. Memang kelihatannya kualitas hidupnya tuh bagus-bagus semua tuh. Ada yang umur 80 tahun masih bisa lari maraton, masih bisa lari. Kalau saya nggak tahu juga tuh, saya pasien 60, 70 masih bisa nggak tuh lari maraton di Indonesia. Ya tapi kalau pakai guideline dari ESA memang kalau yang di atas 80 karena juga kondisinya sudah berbeda ya mulai pengobatan itu agak lebih loose gitu ya, mungkin di atas 160. Tapi kalau di bawah 80 katanya mulai 140 kita mulai pengobatan. Ya. Oke, ini tadi yang saya katakan ya, panduan inisiasi terapinya selalu dimulai dengan intervensi gaya hidup. Jangan kita edukasi pasiennya minum obat, tapi intervensi gaya hidupnya nggak ada. Ya, edukasi pasien untuk olahraga, edukasi pasien untuk diet rendah garam, mengurangi apa makanan yang lemak seperti itu ya. Dan juga ditambah dengan pengobatan kalau memang sudah diindikasi. Ya kalau tekanan darahnya masih normal tinggi, kita pertimbangkan inisiasi obat kalau memang risikonya sangat tinggi. Tadi klasifikasinya tadi ya. Kalau misalnya derajat 1 ada HMOD aja kita lihat ya. Mungkin kalau penyakit kardiovaskular berat tapi sudah ada curiga HMOD, itu kita mulai inisiasi gitu ya.
Nah, itu atau enggak kita yang risiko sedang, rendah sedang tanpa penyakit kardiovaskular gitu ya, itu kita mulai pengobatan. Lalu kita apa namanya, kalau dengan intervensi selama 3-6 bulan untuk intervensi modifikasi gaya hidup belum terkontrol ya harus kita mulai obat. Nah, berbeda kalau hipertensinya waktu datang udah establish derajat 2 dan 3, selain intervensi gaya hidup langsung mulai obat aja gitu ya. Nanti terus kita terapi dalam 3 bulan ya. Oke. Oke. Maaf nih saya agak kecil, sebenarnya saya hanya mau meng-highlight kalau drug treatment strategis yang sekarang itu ada, yang dari ESH itu memang ada perubahan gitu ya. Dulu yang waktu saya ingat diuretik itu masih jadi obat yang pertama ya. Cuman untuk yang sekarang ini kalau kita lihat dengan apa namanya hipertensi yang tanpa komplikasi atau dengan komplikasi yang sudah seperti CAD, CKD, hypertension dengan heart failure, yang dengan reduce EF atau dengan AF itu semua sama. Selalu dimulai dengan ACE atau ARB. Jadi kita blockage RAA sistemnya. Ini ACE, 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 ya. Nah, ditambahkan juga dengan CCB atau diuretik. ESC memang merekomendasikan kalau untuk mulai sebisa mungkin digunakan single pill combination gitu ya. Jadi 2 obat dalam 1 pil. Memang kan belum tentu semuanya juga bisa provide ya. Biasanya untuk yang mereka yang tekanan darahnya yang tadi saya bilang itu yang langsung 160 itu direkomendasikan untuk menggunakan single pill combination karena apa namanya supaya tekanan darahnya bisa lebih terkontrol dan pasiennya lebih compliant, lebih adhere untuk pengobatan. Karena kan kalau pasien dikasih banyak obat, nanti lama-lama dia bosan sama makan obatnya. Oke, tadi sekilas tentang apa namanya hipertensi mulai dari awal hingga sampai tata laksananya ya. Lalu kenapa kita berfokus pada ACE inhibitor? Ini menjadi topik utama kita ya. Oke, sebelumnya saya mau kasih gambaran sedikit. Ini slide yang lama yang masih relevan tentang mekanisme kerja dari ACE inhibitor. ACE inhibitor ini bekerja pada pada ACE ini ya, ACE converting enzyme. Kita tahu nanti ada gambar selanjutnya kalau angiotensin 2 itu apa namanya dari angiotensinogen yang dari hepar ya kan. Itu nanti kalau misalnya ada apa namanya ada sense dari ginjal di juxtaglomeralar apparatus atau dari barometer reseptornya. Misal kalau tekanan darahnya turun, itu akan mensense adanya mengeluarkan renin, nanti akan ada angiotensin 1 mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1, lalu dengan ACE angiotensin converting enzyme itu akan dulu menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini itu akan apa namanya bekerja pada berbagai mekanisme di mana simpatetiknya akan ditingkatkan, kemudian juga akan meningkatkan vasopresin untuk meretensi air, kemudian juga aldosteron juga sama dia akan meretensi natrium, dan juga akan terjadi vasokonstriksi. Dan juga dia akan jadi seperti itu. Nah, ACE inhibitor ini dia bekerja untuk menghambat ACE converting enzyme. Nah, selain ACE converting enzyme itu yang dihambat, dia juga akan menghambat enzim dari kininase 2 supaya bradikinin ini merupakan vasodilator yang poten. Ini kalau kita lihat ini, ya kan meningkatkan prostaglandin, meningkatkan vasodilatasi. Nah, bradikinin ini kininase ini dihambat supaya mencegah bradikinin itu untuk menjadi inaktif fragmen sehingga bradikinin ini bisa terus bekerja untuk meningkatkan vasodilatasi. Jadi vasokonstriksinya dicegah, vasodilatasinya ditingkatkan, ya. Nah, ini gambaran yang lebih jelas ya. Jadi kalau misalnya ada decrease arterial pressure di kidney, kemudian ada decrease sodium in the blood, lalu ada increase sympathetic tone di ginjalnya mengeluarkan renin, ya, untuk mengkonvert angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin converting enzyme ada di paru-paru. Kita tahu ACE reseptor banyak di paru-paru, itu yang jadi topik yang hangat tentang COVID itu ya. Nah, jadi itu juga akan mengubah angiotensin menjadi angiotensin 2 dan dia akan bekerja di beberapa mekanisme seperti ini. Vasokonstriksi di blood vessel, sympathetic outflow di sini, terus hipertrofi dari apa namanya dari jantung gitu ya.
kemudian sodium and fluid retention di ginjal, terus akan mempromot sekresi dari aldosteron yang juga akan lebih banyak meretensi air dan sodium. Nah, RAAS drug itu, RAAS inhibiting drug itu kerjanya di salah satu mekanisme ini. Ada banyak sebenarnya seperti kita tahu ya, ACE inhibitor ada, ARB lebih di bawah lagi, kalau mau blok lebih di atas itu yang aliskiren ini, blok renin inhibitor. Yang juga sekarang lagi banyak dibicarakan tuh ada ARNI, angiotensin reseptor neopresin. Nanti ada mekanismenya juga di slide selanjutnya ya. Oke, ini sebenarnya penelitian yang lama, tapi sampai sekarang menurut saya juga masih relevan tentang pasien-pasien yang dengan high risk individual juga ada tadi seperti yang risikonya tinggi, pasien yang DM dengan vascular disease, ini dari HOPE study. Itu kalau dibandingkan dengan placebo sama 5 tahun, itu ramipril itu yang salah satu obat ACE inhibitor, itu bisa mengurangi risiko kematian cardiovascular death, myocardial infarction atau stroke. Jadi dia bisa mengurangi risiko dan ini signifikan. Pengobatan yang lain dengan ACE inhibitor yang lain yaitu perindopril, ya itu Europa. Itu untuk pasien-pasien yang kategorinya intermediate dan yang resikonya sedang. Nah, jadi untuk mereka yang resikonya sedang sendiri pun itu juga bisa mengurangi risiko, gitu ya. Jadi dan ini juga signifikan. Cardiovascular death, non-fatal MI, cardiac arrest, dan combined endpoint-nya pun juga tetap signifikan. Lalu kalau dari beberapa meta-analisis dari beberapa trial yang sudah lama ini, HOPE, Europa, PEACE, ada banyak trialnya, itu juga menyebutkan kalau ACE inhibitor itu lebih baik gitu ya dalam mengurangi risiko kematian atau komorbiditas kardiovaskular dan penyakit yang lain. Dan yang tentunya juga lebih penting juga, ACE inhibitor itu memberikan benefit yang substansial gitu ya untuk pasien-pasien yang LV dysfunction, LV dysfunction yang post MI gitu ya. Jadi dia mengurangi risiko untuk kejadian yang berikutnya gitu ya. Untuk pasien-pasien yang dengan EF-nya di bawah 35, terus ada heart failure. Jadi pasien-pasien yang mengalami komplikasi post MI ini dengan LV systolic dysfunction itu ACE inhibitor itu memberikan manfaat yang signifikan. Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ACE inhibitor ini merupakan obat yang sangat bagus gitu ya. Dia sebagai terapi yang utama dan dia juga direkomendasikan untuk hipertensi dengan komplikasi pada penyakit-penyakit komorbiditas apapun itu sebenarnya ya. Nah, cuman jadi masalah kenapa sih ini jadi topik yang hangat pada COVID-19 ini. Nah ini kalau kita lihat ini gambaran waktu awal-awal gitu ya. Kalau kita lihat nih SARS-CoV-2 ini dia kan memiliki spike protein yang ujungnya ini bisa berikatan dengan S reseptor. Sehingga waktu itu dikatakan kalau S reseptor ini menjadi viral entry dari infeksi dari SARS-CoV-2. Dan dia akan melakukan down regulation dari ACE2. Jadi kan ACE2-nya dipakai semua, sehingga ACE2-nya down regulate. Nah, kenapa ACE2 itu penting? Jadi ternyata angiotensin 2 itu reseptornya itu ada 2. Nah, nanti di slide selanjutnya dijelaskan, itu ada AT1 dan AT2. Angiotensin 2 ini ketika dia berikatan dengan angiotensin 1, nanti kalau sudah dia berikatan, nanti metabolitnya itu dia akan berikatan dengan S2 reseptor ini untuk mengubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 17. Nah, angiotensin 17 ini sebenarnya dia hasil convert yang bagus karena dia merupakan tisu protektif. Lalu dia mempromot vasodilatation, antitrombotik dan antiinflamasi. Jadi sementara kalau AT1 reseptor itu dia mempromot tissue injury, vasokonstriksi seperti yang kita lihat ya, protrombotik dan pro-inflammatory. Jadi karena katanya waktu itu SARS-CoV-2 itu dia bind dengan S2 reseptor, dia mencegah konversi dari angiotensin 2 ke angiotensin 17. Dan akhirnya dia akan mempromot AT1 reseptor ini untuk lebih banyak mengalami tissue injury, vasokonstriksi, protrombotik. Akibatnya katanya kalau misalnya menggunakan
kalau S inhibitor ini kan kalau kita lihat di sini kan dia kan menghambat di sini nih, gitu ya. Jadi S2-nya itu juga akan apa namanya, dihambat konversinya dari angiotensin ke angiotensin 1, terus ditambah lagi dia binding S2-nya juga dengan virusnya ini, jadi mempromot makin banyak inflamasi trombotik yang akan mengakibatkan kondisi SARS-CoV-2 itu infeksinya akan jadi semakin berat, gitu ya. Ini tadi yang tadi saya sudah katakan nih, tadi angiotensin 1, angiotensin 2. Ini tadi seperti saya lihat ya. Ini kita lihat ini angiotensin 2 ini ada dua reseptor, AT1 dan AT2. AT2 ini dia anti-inflamatori, antioksidatif, anti-apoptotik, antifibrotik. Gitu ya. Jadi penggunaan S1 ini sebenarnya kan kalau di S inhibitor ini kan dia menghambat di sini. Jadi sebenarnya efeknya ya bisa menghambat ini juga, tapi bisa menghambat ini juga. Nah, cuman yang sebenarnya dibicarakan itu adalah penghambatan yang ini nih. Karena kan angiotensin 1,7 ini sebenarnya bagus. Seperti kalian di mas reseptor ini, terus angiotensin 1 dan 7 ini kalau berikatan dengan angiotensin AT1 reseptor ini, sebenarnya dia juga menjadi faktor sebagai antiinflamasi. Jadi itu yang waktu itu jadi pembicaraan. Nah, cuman biar ini gambarannya lebih jelas. Nah, ini kalau kita lihat tadi yang ceritanya tadi, ini kan viral partikelnya. Kemudian dia dari angiotensin 1, ini kan angiotensin 2 ke jadi angiotensin 1,7. Ini kan yang tadi jadi anti S2 reseptornya. Nah, karena S2 reseptornya di-occupy dengan partikel dari virus, makanya terjadi ketidakseimbangan nih. Jadi kan harusnya seimbang seperti ini. Seimbang seperti ini sehingga membuat manfaat yang benefisial antara AT1 dengan AT2. Nah, kalau teorinya waktu yang awal-awal itu hipotesisnya viral partikel ini akan membuat kondisi keseimbangannya terganggu. Jadi lebih banyak manfaat AT1 reseptornya yang teraktivasi sehingga meningkatkan inflamasi, gitu ya. Nah, ini dari laporan yang dari Devres ini, jadi dia menunjukkan ada beberapa hipotesis. Yang sekarang ini terjadi malah hipotesisnya itu nggak semuanya itu ternyata setelah diteliti ternyata kok efeknya itu ternyata nggak banyak efeknya gitu. Maksudnya ternyata efek-efek jeleknya itu setelah diteliti, setelah diobservasi, ternyata justru efeknya itu nggak signifikan gitu ya. Ternyata ada juga yang berpendapat bahwa dengan kita blok S reseptornya ini dengan S inhibitor ini gitu. Justru yang tadi saya bilang keseimbangan yang tadinya terganggu justru bisa diseimbangkan gitu dengan inhibisi dari S reseptor ini sehingga antara efek yang detrimental dengan efek yang beneficial itu justru bisa diseimbangkan sehingga less lung injury. Ini hipotesisnya itu waktu itu dilakukan penelitian pada pasien-pasien yang COVID yang moderate dan severe. Itu ternyata dengan penggunaan S inhibitor itu ternyata kok lung injury-nya malah semakin berkurang, gitu ya. Jadi ternyata teori-teori yang awal itu dibilang katanya karena ada S2 reseptor S inhibitor itu jadi bikin RAAS blockage itu bikin jadi jelek, ternyata enggak. Malah teori yang terbaru ini justru dia lebih bermanfaat justru malah untuk mengurangi lung injury gitu ya dibanding yang ini, yang teori yang lama ini. Virus karena diblok viral replication-nya itu semakin banyak sehingga kondisi pasiennya jadi semakin jelek. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan dari awal mulai penelitian, mulai observasi dari sejak COVID ini kita sudah lihat ada banyak nih penelitiannya ya. Tapi memang penelitiannya ini masih retrospektif cohort karena belum ada yang waktu itu belum berani lah untuk memulai prospektif study ya atau trial karena kan ini kan masih masih gonjang-ganjing, masih belum jelas ini. Ternyata setelah dilakukan retrospektif cohort seperti ini, population base semuanya retrospektif, ternyata outcome-nya itu nggak ada yang bikin jelek, no effect, ya kan?
Malah ada beberapa yang mengatakan bahwa penggunaan ACE inhibitor atau ARB itu bisa mengurangi mortalitas, gitu ya. Walaupun ya itu masih sebatas retrospektif cohort, gitu ya. Jadi ini nggak ada association no risk, gitu ya. Lalu ini ada penelitian yang terbaru. Ya, kalau ini sebenarnya penelitian yang retrospektif juga, tapi ini randomized trial. Bukan randomized trial aja, tapi populasinya di randomized, gitu ya. Dan ini interim analysis. Jadi sebenarnya penelitian ini nggak dimaksudkan untuk meneliti penggunaan ACE inhibitor pada high risk patient. Cuman memang uh, penelitian ini waktu awalnya itu yang dinamakan Rastavi ini itu sebenarnya awalnya dia melakukan penelitian untuk menggunakan renin-angiotensin system blockage pada pasien-pasien yang after transcatheter aortic valve implantation. Jadi sebenarnya ini penelitiannya bukan untuk meneliti COVID, tapi pada waktu penelitian itu berjalan, COVID datang. Kemudian karena pasien ini kebetulan menggunakan renin-angiotensin system blockage, yaitu ramipril, jadi mereka melakukan retrospektif analisis interim analisis. Jadi diambil pasien-pasien yang menggunakan ramipril, mereka yang nggak menggunakan ramipril, kemudian dirandomisasi. Jadi didapatkan pasiennya 50 dan 52. Itu ternyata setelah diteliti pada pasien-pasien yang high risk ini, yang telah mengalami valve implantation, itu ternyata ramipril itu salah satu obat dari inhibitor itu tidak berimpact, tidak memiliki kerugian, gitu. Tidak ada insidensi dari perburukan dari COVID, gitu ya. Jadi ini penelitian yang lebih apa istilahnya, yang lebih metodenya lebih bagus dari yang sebelumnya, dan ini juga menemukan bahwa tidak ada tidak ada kerugian dalam menggunakan ramipril atau RAS inhibitor. Nah ini ongoing research-nya yang sekarang sedang berjalan. Nah ini karena sudah banyak penelitian retrospektifnya, penelitian cohortnya, nah jadi mulai nih, banyak dari mereka yang melakukan RCT. Nah ini sedang kita tunggu nih hasilnya nih. Ini intervensinya dengan menggunakan ACE inhibitor dan bukan, atau ada yang di-continue, ada yang discontinuation, terus dibandingkan. Terus ini primary outcome-nya ini sedang kita tunggu. Bahkan juga ada yang menggunakan ACE inhibitor untuk treatment. Nah ini yang sedang kita tunggu nih. Kita lihat biological cure-nya. Bahkan sekarang ada yang sedang penelitian ada yang sedang meneliti tentang substrat dari ACE inhibitor itu dipakai untuk treatment. Jadi memang ACE inhibitor ini topiknya menarik nih. Dari yang awalnya dikira bikin rugi, ternyata kedepannya nih malah sebenarnya ada manfaat yang bisa didapat. Nanti kita tunggu penelitiannya ya. Nah sehingga dari rekomendasi dari organisasi melihat dari awal mulanya COVID sampai sekarang itu, kalau dari Indonesia ya, Indonesia ini kan gabungan dari PDPI, dari Perki, Papdi, Perdatin, dan IDAI. Itu kalau di bukunya itu rekomendasinya terlihat kalau memang efek positifnya ternyata lebih banyak. Karena selain yang teori yang tadi itu, yang restore balance dari AT1 dan AT2, kan kalau kita lihat manfaat penggunaan ACE inhibitor, apalagi pada pasien-pasien yang dengan komorbid kardiovaskular, justru itu kan bermanfaat untuk mengurangi risiko kardiovaskular. Gitu. Jadi manfaatnya yang didapatkan lebih banyak, jadi tetap direkomendasikan. Kalau misalnya ada yang masih pakai, ya itu tetap direkomendasikan diteruskan saja, nggak usah dihentikan. Nah dari ACC sendiri, itu juga rekomendasinya kurang lebih sama. Jadi kalau untuk pasien COVID, positif atau negatif dengan indikasi penggunaan yang jelas, misalnya memang ada komorbiditas yang perlu untuk diobati dengan ACE inhibitor, itu bisa diinisiasi bahkan, inisiasi saja atau lanjutkan. Tapi memang kalau pasien-pasien yang positif atau negatif, tapi indikasinya memang kan nggak terlalu jelas. Kita apalagi kontraindikasikan, misalnya pasien yang hamil atau gimana, ya boleh digunakan regimen yang alternatif gitu ya. Karena memang penelitiannya kan belum ada penelitian yang established gitu ya. Walaupun hasil-hasil yang sekarang itu menunjukkan bahwa lebih banyak efek positif. Kalau dari WHO sendiri nggak kasih kata-kata yang jelas, tapi memang karena belum ada studi yang jelas ya. Jadi kalau misalnya mau digunakan atau pasien yang memang positif COVID masih mau menggunakan, ya digunakan saja. Jadi kesimpulannya, hipertensi sampai saat ini masih merupakan masalah yang belum tertangani secara optimal ya, seperti tadi kita tahu di awal. Kemudian ACE inhibitor masih merupakan salah satu terapi utama dalam pengobatan hipertensi karena manfaatnya yang banyak.
Dan S reseptor itu merupakan viral entry seperti yang kita tahu, dan ini berhubungan dengan penggunaan S inhibitor. Namun sampai saat ini belum ada bukti yang kuat menunjukkan perburukan infeksi, malah efeknya sekarang lebih banyak. Jadi untuk sampai sekarang ini penggunaannya masih boleh diteruskan sesuai dengan indikasi pada pasien-pasien tersebut. Demikian presentasi saya. Jangan lupa ingat pesan ibu 3M ya, wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penularan COVID. Sekian saya. Terima kasih.